Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Adam Suseno, tentunya di channel 7 Menit Menuju Tubuh Sehat. Hari ini, kita akan membahas hal yang sering membuat banyak orang, terutama para lansia muda, merasa khawatir. Pernahkah mungkin salah satu dari Anda mengalami saat sedang menyikat gigi, tiba-tiba muncul darah dari gusi? Padahal Anda sudah merasa rajin untuk menjaga kebersihan mulut. Tenang dulu, jangan buru-buru panik Bapak Ibu. Karena kondisi ini tidak selalu berarti penyakit berat. Justru ini bisa menjadi sinyal lembut dari tubuh kita, bahwa gusi sedang butuh perhatian lebih. Mari kita bahas dengan tenang, pelan-pelan dan mudah dipahami. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami banyak perubahan halus yang sering tidak kita sadari. Salah satunya terjadi pada jaringan di sekitar mulut dan gusi. Gusi yang dulunya kuat dan kenyal, perlahan menjadi lebih rapuh karena berkurangnya elastisitas dan aliran darah halus di sekitarnya. Akibatnya, gesekan gigi dari sikat gigi saja bisa menimbulkan perdarahan ringan. Selain faktor alami ini, ada juga penyebab lain yang cukup sering saya temui di ruang praktik saya. Seperti yang pertama, perubahan hormon dan aliran darah di usia lanjut. Pembuluh darah di gusi akan semakin tipis dan sensitif. Kadang, tanpa luka pun, ia bisa meradang hanya karena sikat yang sedikit keras. Yang kedua, penyusutan gusi atau biasa disebut dengan resesi gingiva. Ini kondisi di mana gusi mulai turun, sehingga sebagian akar gigi akan tampak. Area ini lebih lembut dan mudah iritasi. Jadi, meskipun Anda rajin untuk menyikat gigi, bila tekniknya masih seperti waktu muda dulu, menyapu cepat dan keras, gusi akan bisa terluka. Yang ketiga, mulut kering. Ini sering terjadi pada usia lanjut yang mengkonsumsi obat-obatan seperti obat tekanan darah, jantung, atau antidepresan. Saat air liur berkurang, lapisan pelindung gusi pun akan hilang, yang akhirnya membuat jaringan mudah meradang dan berdarah. Yang keempat, kekurangan vitamin C dan K. Dua vitamin ini berperan penting dalam menjaga kekuatan pembuluh darah dan membuat penyembuhan jaringan mulut. Kekurangan ringan saja bisa membuat gusi cepat berdarah, walaupun kebersihan mulut sudah baik. Yang kelima, adanya penyakit sistematik seperti tekanan darah tinggi atau diabetes yang belum terkontrol sempurna. Terkadang kondisi ini dapat mempengaruhi sirkulasi darah di jaringan mulut dan memperlambat proses penyembuhannya. Dan jangan lupa satu hal sederhana, gigi palsu atau gigi tiruan yang tidak pas pun bisa menggesekkan gusi setiap hari, yang akhirnya menyebabkan luka halus yang sulit disadari oleh para lansia. Terus, apa yang bisa kita lakukan? Langkah pertama adalah jangan takut dan jangan berhenti untuk menyikat gigi. Karena justru dengan menjaga kebersihan mulut secara benar, kita membantu gusi untuk pulih. Berikut, saya akan rangkum langkah-langkah yang bisa Anda terapkan di rumah. Yang nomor 1, gunakan sikat gigi berbulu lembut seperti Extra Soft. Tekanannya cukup ringan saja. Gunakan gerakan memutar kecil di tepi gusi, bukan menyapu keras dari atas ke bawah. Nomor 2, kumur dengan air garam hangat minimal 2 kali sehari. Ini cara alami untuk mengurangi bakteri dan mempercepat penyembuhan tanpa bahan kimia keras. Nomor 3, gunakan obat kumur tanpa alkohol. Karena alkohol bisa memperparah iritasi, terutama bila gusi sedang sensitif. Nomor 4, perhatikan asupan nutrisi harian panjenengan. Tambahkan buah segar, sayur hijau, dan bila perlu, tambahkan juga suplemen seperti vitamin C dan K. Tentunya sesuai anjuran dokter.
Yang kelima, cukupi cairan tubuh Anda. Minum air putih lebih sering dalam jumlah kecil agar mulut tetap lembut dan aliran darah ke jaringan mulut lancar. Yang keenam, periksa tekanan darah dan gula darah secara rutin. Terkadang, gusi berdarah hanyalah alarm kecil dari tubuh bahwa ada kondisi yang perlu diperhatikan lebih dini. Yang ketujuh, lakukan pemeriksaan ke dokter gigi setiap 6 bulan hingga 12 bulan sekali. Dokter bisa membersihkan plak yang tidak terjangkau oleh sikat gigi, serta menilai kondisi jaringan gusi dengan lebih akurat. Sahabat sehat, ingatlah satu hal penting. Gusi berdarah bukan pertanda Anda gagal menjaga kebersihan mulut. Justru, ini adalah kesempatan untuk menyesuaikan cara perawatan kita dengan kondisi tubuh kita yang kini lebih matang. Perubahan di usia lanjut adalah hal yang alami, bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami dan disyukuri. Dengan sikap tenang dan perhatian yang tepat, gusi bisa kembali sehat, senyum terasa nyaman, dan makan pun akan jauh lebih nikmat. Karena di setiap senyum Anda, tersimpan semangat hidup yang sangat luar biasa. Dan tugas saya adalah membantu agar Anda tetap senyum dengan kondisi tubuh Anda yang sehat. Dan penuh makna tentunya. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat menjaga kesehatan. Saya, Adam Suseno. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada orang yang Anda sayangi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.